Uang kertas pertama diciptakan di Cina tahun 960 sampai 1279 Masehi pada pemerintahan Kaisar Zhenzong yang bernama Jiaozi. Uang kertas ini dapat ditukar dengan uang berbasis koin dan dapat ditukar antar individu. Sementara itu, praktek penggunaan uang kertas baru mulai populer di Eropa pada abad ke-17 dan terus berkembang hingga sampai saat ini. Untuk di Indonesia sendiri, lembaga yang berhak mencetak uang adalah Bank Indonesia, melalui Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau PERURI. Dan meski bisa mencetak uang, negara tidak bisa sembarangan mencetak uang sebanyak-banyaknya. Hal ini dikarenakan, jika suatu negara mencetak uang dalam jumlah banyak, hal tersebut malah akan memiliki dampak negatif bagi negara tersebut. Jika uang dicetak terlalu banyak, nilai uang akan turun, serta dengan banyaknya uang yang beredar di pasar, maka akan membuat harga barang semakin naik. Selain itu, untuk mencetak uang ini juga membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dalam membuat uang kertas baru, memerlukan beberapa tahapan, seperti mengadakan rapat untuk membahas berapa banyak uang yang harus dicetak atau dibuat. Setelah menentukan jumlah uang kertas yang akan dibuat, kemudian proses pembuatan uang mulai dikerjakan. Sebelum mencetak uang baru, perlu dilakukan desain uang kertas. Setelah desain uang kertas ini selesai, proses selanjutnya adalah engraving yang nantinya digunakan untuk mesin print. Untuk saat ini, proses engraving ini dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer. Namun pada zaman dulu, proses ini dilakukan secara konvensional, yaitu plat besi diukir menggunakan alat ukir oleh seorang engraver. Proses engraving ini sangat sulit, karena harus mengukir desain uang kertas baru secara terbalik menggunakan berbagai macam alat ukir konvensional. Untuk mengukir desain pada plat besi, seorang engraver menggunakan alat kaca pembesar, karena pengukiran tersebut harus diukir dengan sangat detail dan dalam ukuran yang sangat kecil. Hal yang paling sulit dalam engraving ini adalah saat mengukir kepala seseorang yang dapat memakan waktu hingga 8 bulan lamanya. Alasan mengapa uang kertas kebanyakan ada gambar kepala seseorang dikarenakan faktor keamanan. Gambar kepala pada uang kertas dibuat dengan detail-detail khusus yang sangat kecil ukurannya, sehingga susah untuk ditiru. Bahkan jika seseorang meniru pun, maka akan langsung ketahuan. Setelah engraving selesai, ukiran tersebut kemudian diberi plat plastik khusus, lalu plat plastik ini disatukan dengan plat plastik lainnya. Selanjutnya disemprot dengan lapisan perak tipis, dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi cairan nikel. Setelah berjam-jam, nikel akan menempel pada plat plastik tersebut. Nikel yang menempel pada plat plastik ini kemudian diambil dan plat plastik akan dihancurkan. Lembaran nikel inilah yang nantinya akan digunakan untuk mencetak uang kertas baru. Setelah itu, lembaran ini dilapisi dengan krom agar mengeras dan kemudian dibentuk sesuai dengan standar pada mesin printing press. Jika di Amerika, plat untuk mencetak uang kertas ini dapat mencetak sebanyak 32 juta US dollar sebelum plat tersebut rusak, sehingga dibutuhkan banyak plat cetak yang banyak dalam proses pembuatan uang kertas baru. Selanjutnya, sebelum uang kertas dicetak, maka kertas yang akan digunakan untuk mencetak dibuat terlebih dahulu. Salah satu bahan baku dalam membuat uang kertas adalah kapas yang berkualitas tinggi. Setelah diproses hingga menjadi bubur, nantinya akan menjadi gulungan kertas yang diberi tambahan material lagi, sehingga lembaran-lembaran kertas ini akan berbeda dengan kertas pada umumnya dan proses tersebut dirahasiakan. Untuk di beberapa negara, uang kertasnya menggunakan kertas polimer yang terbuat dari film plastik transparan. Uang kertas polimer ini memiliki ketahanan yang lebih tinggi, namun tidak tahan terhadap panas. Kemudian setelah kertas jadi, maka akan diberi fitur pengaman. Salah satunya adalah security thread atau benang pengaman. Benang ini berfungsi sebagai penanda uang asli sehingga tidak akan mudah ditiru atau dipalsukan. Security thread ini terlihat seperti dianyam pada uang kertas dan memiliki posisi vertikal serta terbuat dari plastik khusus. Plastik untuk benang pengaman ini memiliki panjang yang bervariasi. Pada plastik tersebut, terdapat angka dan huruf yang kemudian dimasukkan ke dalam kertas menggunakan tekanan dan juga panas. Selain benang pengaman, juga terdapat watermark, yaitu pola atau gambar yang muncul
pada uang kertas dan dapat dilihat dengan pencahayaan tertentu. Dan proses memasukkan watermark ke uang kertas yang sebenarnya sangat dijaga ketat dan dirahasiakan. Sebelum siap diprinting atau dicetak, gulungan kertas akan diinspeksi terlebih dahulu. Setelah itu, gulungan kertas akan dipotong menjadi lembaran. Lembaran kertas yang lolos inspeksi akan ditumpuk menjadi satu bagian, di mana tiap tumpuk lembaran kertas berisi sekitar 20.000 lembar kertas. Dan kemudian tumpukan kertas itu akan dikirim ke tempat percetakan. Lembaran kertas itu akan masuk ke dalam proses offset printing. Proses ini seperti menyablon pada kedua sisi uang kertas dengan warna dasar uang. Offset printing ini harus sesuai di kedua sisinya hingga hitungan milimeter. Untuk selanjutnya adalah intaglio printing, yakni proses mencetak uang kertas sehingga hasil cetakan akan menjadi sedikit timbul di atas permukaan uang kertas. Setelah plat cetak diberi tinta, kemudian kertas dimasukkan dan proses printing dimulai. Intaglio printing ini lebih rumit daripada cetak offset, karena begitu mesin berjalan hanya bisa mencetak satu sisi uang kertas, berbeda dengan cetak offset yang bisa mengerjakan dua sisi sekaligus. Ketika selesai dicetak, lembaran uang kertas ini kemudian diperiksa, dan lembaran uang itu akan dimasukkan ke dalam mesin scan untuk melihat standar kesesuaiannya. Tidak hanya itu saja, kepadatan tinta pada lembaran uang kertas juga dilihat apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Selanjutnya, setiap uang kertas akan diberi nomor seri. Salah satu tujuan nomor seri uang adalah untuk mengetahui jumlah uang yang beredar dan menjadi identitas dari setiap uang yang beredar. Oleh karena itulah, tidak akan pernah ada uang yang memiliki nomor seri yang sama, dan sistem pemberian nomor seri ini juga berbeda-beda untuk tiap negara. Setelah diberi nomor seri, uang kertas tersebut akan diperiksa lagi untuk mengecek kesesuaiannya. Setelah lolos dari pemeriksaan, barulah lembaran-lembaran ini akan dipotong-potong dengan mesin pemotong, dan uang kertas yang sudah dipotong ini kemudian ditumpuk menjadi satu dan dikirim ke bank sentral.